Islam kembali memimpin dunia? Kapan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila Palestina telah kembali merdeka. Bila Baitul Maqdis telah kembali dibebaskan. Bila Masjidil Aqsa telah berhasil kembali kaum muslimin sedunia dengan bebas dan leluasa sujud solat di dalamnya. Hadirin yang kami cintai, pertama sekali marilah kita sama-sama memuji Allah. Ayo sama-sama. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. 3 kali. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Yang ketiga, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Apa kata Rasulullah? Siapa yang membaca kalimat ini 1 kali saja satu hari, Allah anggap dalam 1 hari itu dia sudah bersyukur kepada Allah. Bagaimana kalau kita membacanya sering-sering dan banyak-banyak? Kemudian setelah itu kita ucapkan salam dan juga salawat kita untuk Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin yang kami muliakan, tentang Palestina kita semua tidak ada yang tidak tahu. Kita semua asal ada iman di dadanya pasti akan bersimpati dan berempati. Kita semua peduli, dan siapapun kita, jangankan kita orang Islam, orang-orang non-muslim dari berbagai negara di dunia hari ini seluruhnya turun ke jalanan menyampaikan pesan moral, menyampaikan pesan simpati, menyampaikan pesan keberpihakan sambil mengibarkan bendera-bendera Palestina. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Merdeka Palestina. Merdeka Palestina. Merdeka Palestina. Itu yang diteriakkan oleh banyak warga dunia di berbagai negara mulai dari tanggal 7 Oktober sampai hari ini, tidak pernah berhenti, tidak pernah padam. Dunia hari ini dibuka Allah matanya. Hadirin, hari ini lebih dari 120 negara di dunia memboikot produk-produk Israel. Alhamdulillah, takbir, 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 Allahu Akbar. Maka kita orang Islam yang ada di Indonesia tentu saja tidak boleh kalah dibandingkan orang-orang yang sebenarnya tidak ada hubungan dengan Islam, tapi mereka punya hati. Mereka punya hati, saudara. Mereka punya perasaan. Mereka lihat. Hadirin yang kami muliakan, Mereka adalah bangsa yang terbaik di muka bumi, Pak. Pengakuan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim, diceritakan oleh Ibnul Yaman. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, sesungguhnya bumi yang paling aku cintai, kata Allah, bumi yang aku sucikan dan aku berkahi adalah Syam, dan inti dari Syam adalah Palestina. Inti dari Palestina adalah Baitul Maqdis. Inti dari Baitul Maqdis adalah Masjidil Aqsa. Jadi Allah yang mengumumkan ini dalam hadis qudsi Sahih Imam Muslim,
bumi yang paling aku cintai, bumi yang paling aku berkahi, bumi yang aku sucikan, dan penduduknya adalah penduduk yang paling terpilih di muka bumi, Syam. Maka lanjut Allah berfirman, Allah akan tarik orang-orang yang terbaik di muka bumi, punya perhatian kepada Syam, Palestina. Orang-orang beriman, walaupun mungkin saja dia bukan muslim, tapi dia dasarnya baik, Allah akan jadikan dia tertarik menuju Palestina. Hatinya, pikirannya, perasaannya, bahkan sampai kepada actionnya, hartanya dia curahkan menuju Syam, Palestina. Hadirin yang kami cintai, hadirin yang kami sayangi, sebenarnya demi Allah Pak, orang-orang Palestina hari ini tidak pernah menunggu ratapan kita, tidak pernah mengharapkan tangisan kita, dan mereka juga tidak pernah tersentuh oleh air mata kita. Sebab apa? Sebab bagi mereka, keberadaan mereka di Palestina adalah sebuah anugerah terbesar dari Allah. Orang Palestina menganggap keberadaan mereka di Palestina adalah anugerah terbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diangkat oleh Allah menjadi bangsa terpilih untuk menjaga bumi yang dicintai oleh Allah, untuk menjadi penduduk bumi yang disucikan dan diberkahi oleh Allah. Siapa? Mungkin ada di antara kita dengarkan ceramah Ustadz Khalid Basalamah ya. Apa kata beliau? Penduduk yang paling beruntung semuka bumi secara mutlak adalah penduduk Palestina. Sebab apa? Sebab setiap hari mereka itu dalam keadaan ribat. Setiap hari mereka itu dalam keadaan ribat, bersiap siaga menerima serangan musuh, dan juga bersiap siaga membalas serangan musuh, bersiap siaga terus berhadap-hadapan bahkan di satu medan yang sama dengan musuh. Maka manusia yang paling beruntung secara mutlak semuka bumi adalah rakyat Palestina hari ini. Beruntung nian mereka. Betul. Saat ini kita lihat mereka dibom, mereka diperangus, mereka diburu, dikejar, dibantai, ditangkap benar. Tapi yang sudah meninggal di antara mereka sedang bermain-main dan bersenang-senang di taman-taman surga. Mereka sudah berbahagia di puncak bahagia. Jasad-jasad mereka, darah-darah mereka yang tertumpah sebagai bukti Allah cinta dengan mereka. Tidak ada yang bau Pak, walaupun sudah berbulan-bulan baru ditemukan bawah reruntuhan. Tidak ada yang busuk satupun jasad mereka. Allahu Akbar. Wangi, darah-darah mereka wangi. Apa ini? Sementara Laskar IDF, tentara IDF yang ikut perang dari Zionis Israel, baru pagi ditembak, sore sudah membusuk luar biasa. Perbedaannya kontras. Pertanda apa ini? Pertanda Allah sangat istimewakan Syam, Palestina dan penduduknya. Nah hari ini siapa saja yang menunjukkan perhatian, kepedulian dengan Palestina, itu bukti bahwa di dalam dadanya ada iman, dan cukup itu menjadi tanda bahwa dia masih ada di pengakuan Allah bahwa dia orang beriman. Tapi yang tidak peduli dengan Palestina, yang cuek dengan Palestina, bahkan tidak mendoakan Palestina, tidak menolong, tidak membantu Palestina, dua saja kemungkinannya Pak. Kalau dia orang Islam, satu, fi qulubihim marad, orang ini dalam hatinya ada penyakit. Dua, munafik haqqun. Di dalam hadis yang sangat panjang, riwayat Imam Ahmad At-Tabrani At-Tirmizi, Rasulullah bersabda, pembeda antara orang beriman dengan orang munafik di akhir zaman adalah kasus Syam, Palestina. Siapa yang berpihak kepada Palestina, dia orang Islam, maka dia mukmin. Siapa yang tidak berpihak dengan Palestina, dia orang Islam, maka dia adalah orang munafik. Tidak ada bahasa yang lain. Ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dilihatlah sekarang ini, apa pesan, apa yang akan kita lakukan untuk Palestina. Ingat wahai Bapak Ibu, Palestina tidak butuh bantuan kita. Ini kita heran dengar nih. Palestina tidak butuh bantuan kita. Izin Pak Dokter jalan-jalan. Palestina tidak butuh bantuan kita. Kenapa? Kita bantu mereka
tidak kita bantu mereka, mereka tetap ditolong oleh Allah. Dan itu sudah cukup, lebih dari cukup. Sementara kalau kita tolong mereka, kita bantu mereka, yang beruntung kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu tolong mereka, kalau kamu bela mereka, kalau kamu bersama mereka, kamu yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Saya mau bacakan hadis-hadis yang menakjubkan di pagi hari ini, bahwa peperangan 7 Oktober yang sampai hari ini belum padam, belum berhenti, Bapak Ibu. Peperangan ini disebut Nabi dalam hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, dimasukkan dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah oleh Syekh Al-Albani. Dikatakan bahwa perang yang paling diberkahi, ribat dan jihad yang paling agung, dan buahnya adalah kemenangan, adalah perang di Palestina, di kota Askalon atau Askolan. Ini yang kemarin diserang oleh, dan Rasulullah bersabda, fa'alaikum bil jihad, fa inna afdhala jihadikum ar-ribat, wa inna afdhala ribatikum Askolan. Kenal ibu-ibu yang di belakang, kenal sahabat sekarang menjadi ikon dan idola dunia, Pak. Bukan hanya oleh orang Islam, bahkan non-Muslim juga mengidolakan. Beliau adalah juru bicara. Apa kata? Perang ini, jihad ini adalah perang dan ribat, jihad dan ribat, Askolan. Dan hadis tentang Askolan disebutkan Nabi dulu. Maka buah daripada perang Askolan ini dipastikan oleh Rasulullah, Palestina pasti akan menang. Takbir. Palestina pasti akan menang. Takbir. Palestina pasti akan menang, insya Allah. Pasti. Takbir. Hadirin yang kami cintai, jadi Pak, kita tolong Palestina. Maka yang beruntung cuma kita. Tidak kita tolong Palestina, Palestina tetap ditolong Allah dan pasti tetap menang. Ayatnya jelas, surat An-Nur ayat 55. Islam akan kembali menang, Islam akan kembali memimpin seluruh dunia. Surat An-Nur ayat 55. Sudah jelas ayatnya. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dinyatakan Islam akan menjalani 5 fase. Sekarang yang sedang jalan adalah fase keempat, dan ini penghabisan. Di fase kelima, Islam kembali memimpin dunia. Jadi fase pertama, kedua, ketiga, Islam memimpin dunia. Fase keempat, yang fase ini, Islam sedang tidak memimpin dunia. Tapi kata Rasulullah, fase kelima, Islam kembali memimpin dunia. Hadis ini sesuai dengan Al-Quran surat An-Nur ayat 55 tadi. Jadi hadis sahih riwayat Imam Ahmad menjelaskan ayat Al-Quran surat An-Nur ayat 55. Islam kembali memimpin dunia. Kapan? Kata Rasulullah SAW, bila Palestina telah kembali merdeka. Bila Baitul Maqdis telah kembali dibebaskan. Bila Masjidil Aqsa telah berhasil kembali, kaum muslimin sedunia dengan bebas dan leluasa sujud solat di dalamnya. Dan berkata lagi, insya Allah Ta'ala dalam waktu yang sangat dekat kita sama-sama akan solat di Baitul Maqdis. Ya Allah, Pak, secara sipil, dan cuma ini yang bisa dilakukan oleh tentara Israel yang terlaknat. Secara sipil memang habis-habisan rakyat Gaza, Palestina, Pak. Dibom, dipantai, dimusnahkan, dibinasakan. Bangunan-bangunan kita di sana diratakan, diruntuhkan. Secara sipil, tetapi secara militer, perang yang berlangsung sejak tanggal 7 Oktober sampai hari ini, Pak. Bu, sampai hari ini tidak ada satupun pemberitaan yang mengatakan bahwa Israel pernah 1 hari saja di atas angin. Padahal sudah dibantu habis-habisan oleh Amerika, sudah dibantu habis-habisan oleh Perancis, oleh Inggris, oleh Jerman, oleh Australia, oleh Italia, Kanada, sudah dibantu sejadi-jadinya oleh negara besar Eropa. Sampai hari ini berita yang dirilis secara resmi oleh media, dan ini tidak bisa dibantah oleh media Israel atau Amerika, bahwa tidak satupun ada
hari atau bahkan jam di mana Israel di atas angin. Mereka selalu berada di bawah. Takbir. Jadi angka kematian orang Israel untuk memberitakan kepada Bapak Ibu sudah di atas 12.000 orang, Pak, tentara IDF. Takbir. Karena tentara IDF nggak sanggup melawan dan sayap-sayap jihad lainnya, akhirnya yang mereka serang adalah yang nggak bisa membalas. Itu ceritanya, Pak. Yang mereka serang yang nggak bisa membalas. Gedung-gedung nggak bisa membalas. Itu yang mereka serang. Anak-anak kecil nggak berdaya, nggak bisa membalas. Wanita-wanita lemah, tidak bisa membalas. Ini yang mereka serang. Bapak-bapak tua, lelaki yang tidak bersenjata, anak-anak bayi di luar inkubator nggak bisa membalas. Ini yang mereka serang, dan ini yang menjadikan dunia semakin murka kepada mereka. Dan kita dengan ini bersyukur. Sekarang dunia sudah berpihak kepada Palestina. Sekarang dunia sudah resmi menobatkan negara adalah Israel. Sekarang dunia berkata, bukan tetap adalah pejuang, adalah pembela tanah air, adalah patriot. Allahu Akbar. Jadi status itu, Pak, sudah dicabut, bahkan disematkan pada Israel. Alhamdulillah. Beberapa anggota Senat di Amerika bahkan mengatakan pemerintah Amerika ini sudah boleh dikatakan sebagai pemerintah pendukung. Ini di antara mereka sendiri pada gaduh sekarang di Amerika. Jangan tanya yang di Israel ya. Di Israel di dalam internal mereka pecah berkeping-keping. Doa kita sudah naik ke langit. Doa kita sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang akan kita bantu yang mana? Kan gitu sekarang. Kalau Palestina pasti akan menang, yang akan kita bantu yang mana? Jawabannya adalah yang akan kita bantu adalah diri kita. Loh. Yang akan kita bantu adalah diri kita. Macam mana kita bantu diri kita? Pertanyaan. Bapak Ibu yang kami cintai, ini jawabannya langsung nanti dalam action kita. Pertanyaan, wahai hamba-hamba Allah, Bapak Ibu ingin masuk surga tidak? Bapak Ibu, halo, ingin masuk surga tidak? Yang ingin masuk surga angkat tangan. Semuanya ya. Masya Allah, sama. Allahu Akbar. Saya juga. Ya. Lalu kalau begitu, pertanyaan lagi. Bapak Ibu, kita semua amal solehnya ada kebanyakan apa masih sedikit? Kok jujur ya? Lagi pertanyaan. Dosa Bapak Ibu semua banyak apa sedikit? Ada yang bilang sedikit. Banyak ya? Pengen masuk surga? Dosa banyak, amal soleh sedikit. Pakai apa masuk surganya? Ayo jawab. Maka kalau kami katakan tadi, wahai hamba-hamba Allah, kita ingin bantu diri kita sendiri, memastikan diri kita yang banyak dosa ini, memastikan diri kita yang minim amal soleh ini berada pasti dalam surga, sementara semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Mau? Kalau begitu ada jalannya. Apa jalannya? Surat At-Taubah ayat 14 dan 15. Di ayat itu jelas Allah berfirman, Qatiluhum, perangilah oleh kamu wahai orang-orang beriman, para kafirin yang biadab, durjana, yang brutal dan teroris itu. Perangilah oleh kamu mereka-mereka. Yu'adzibhumullahu biaidikum, melalui perang yang kamu lancarkan kepada mereka, azab Allah turunkan kepada mereka. Wa yuqdhib, Allah hinakan mereka. Wa yansurkum alaihim, Allah tolong kamu dalam mengalahkan mereka. Ini sedang terjadi sekarang di Palestina, Pak. Karena perang yang dilancarkan oleh dan sayap-sayap jihad yang lain di Palestina pada hari ini kelihatan secara kasat mata, diberitakan seluruh dunia bagaimana pertolongan Allah sedang turun bertubi-tubi di medan jihad Palestina. Bagaimana Allah sedang hinakan Israel, hinakan Amerika, hinakan Inggris hari ini. Bagaimana Allah sedang hinakan musuh-musuh Islam yang pro Israel. Bahkan Allah jadikan Israel hancur, sehancur-hancurnya. Image-nya, citra militernya, citra medianya, teknologinya, kemanusiaannya, apa saja yang dimiliki oleh Israel hancur. Alhamdulillah. Hadirin, selanjutnya Allah firmankan, wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Dengan peperangan yang kamu buat,
dengan peperangan yang kamu lancarkan kepada penjahat-penjahat itu, Allah sembuhkan rasa sakit yang bergumpal di dalam dada kamu. Kenapa sembuh? Karena tiap hari dengar berita mujahidin di atas angin, mereka penjahat-penjahat tewas lagi sekian puluh, tewas lagi sekian puluh, tewas lagi sekian puluh. Tank markapanya hancur, pesawat tempurnya hancur, dan militer-militernya, bara-bara militernya semuanya tunduk takluk. Allahu Akbar. Ada kegembiraan. Sehingga apa kata rakyat Palestina? Apa kata rakyat Gaza pada hari ini? Kami tegar dan tabah karena kami melihat para mujahidin kami tidak pernah berhenti. Siang malam harus bergerak dan membuahkan hasil yang membahagiakan kami. Coba Pak, sembuh rasa sakit di dalam dada mereka. Kita punya mendengar berita bahagia. Lanjut. Wa yuzhib ghaidha qulubihim. Dengan perang yang kamu lancarkan kepada mereka, semua amarah kamu menjadi hilang. Wa yatuballahu ala man yasha. Allah ampuni semua dosa-dosa orang yang ikut berperang. Siapa saja orangnya. Jadi siapa saja orangnya. Masalahnya sekarang, Pak Ustaz, Pak Sekda, masalahnya sekarang Allah berkata, dengan kamu ikut perang, semua dosa kamu akan saya putihkan. Bahkan kamu saya pastikan menjadi ahli surga. Yang perang Palestina. Kita di sini, kita tak boleh ke sana. Kalaupun ada pemuda-pemuda kita mau ke sana, sulit, dan itu malah dilarang oleh dan sayap-sayap jihad lainnya. Apa kata mereka? Tolong jangan datang kalian. Kalian datang malah akan membuat sulit gerak kami. Malah kami akan fokus melindungi kalian. Jadi ini membuat susah mereka, Pak. Jangan datang kita. Tapi kalian bisa tolong kami, kata mereka. Nah, ini jalan menolong mereka. Apakah ini jalan yang bisa kita tempuh hari ini di lapangan ini? Apa yang bisa kita tolong untuk mereka? Satu, kita doakan mereka, dan ini yang mereka tunggu. Kami tidak butuh bantuan kalian. Kami hanya butuh doa kalian. Dua, sebarkan semua berita yang terjadi tentang Palestina dan sampaikan kepada dunia siapa Israel. Tiga, buat Israel dan sekutu-sekutunya jera, kapok, rugi besar dengan apa yang bisa kamu lakukan. Dan itu dengan media, itu dengan memboikot produk-produk mereka. Empat, oke, bila kamu punya harta, bila kamu punya belanja, kalian kirimkan. Tapi itu niatkan untuk diri kalian sendiri. Kenapa begitu Bapak Ibu? Nah, ini dia. Kata Rasulullah, man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Siapa yang menolong, siapa yang mensuplai, siapa yang mensupport, siapa yang membantu, siapa yang berpihak, dan siapa yang memodali orang yang sedang berperang di jalan Allah, maka Allah akan menghitung dia sebagai orang yang berperang itu sendiri. Takbir. Berarti dengan jalan ini nih kita bisa dapatkan peluangnya. Support mereka, tolong mereka. Cara mendaftarkan diri kita terhitung di sisi Allah sebagai orang yang sedang berperang di jalan Allah melawan manusia yang paling biasa di dunia, manusia yang paling sedunia, manusia yang paling kurang ngajar, manusia yang paling hebat kebencian dan permusuhannya kepada umat Islam, Yahudi. Cara mengenainya adalah tolong Palestina dengan harta kita. Sekali lagi, enggak kita tolong Palestina, tetap ditolong Allah dan pasti menang. Tapi kita tolong, Pak, kita nolong diri kita sendiri. Semua dosa kita pasti Allah ampuni, Allah putihkan seputih-putihnya. Dan bahkan kekurangan amal soleh kita langsung ditutupi oleh Allah dan kita diwajibkan menjadi ahli surga. Ini ayatnya tadi yang kita baca. Dan sekarang kisah nyata kita ceritakan. Baru setelah itu kita action sama-sama ya. Kisah nyatanya begini. Di zaman Nabi, Pak, ada seorang sahabat, sejak dia masuk Islam nggak mau sholat, berjudi terus. Di mana ada persinahan dia masuk dan dia ikut. Semua kezaliman dia buat. Sampai ke orang pun itu hobi minum-minuman keras. Tidak pernah berbuat apapun kebaikan, tapi dosa terus. Nah, dia orang Islam. Ketika dia mati, para sahabat tidak ada yang mau menyelenggarakan jenazahnya. Para sahabat merasa jijik menyentuh jasadnya. Lalu Nabi Muhammad datang dan bertanya, saudara, ini ada apa dengan kalian? Kenapa kalian tidak selenggarakan jenazahnya?
Kapan dia meninggal? Tadi ya Rasulullah pagi. Lah ini sudah siang. Kenapa enggak segera? Ya Rasulullah, sejak dia syahadat masih Islam. Yang dia buat cuma dosa, baik dosa kecil dan semua dosa besar dia buat ya Rasulullah. Kami belum pernah lihat dia sujud. Kami belum pernah lihat dia baca Quran, puasa. Kami belum pernah lihat dia melakukan amal baik. Maaf ya Rasulullah, kami merasa jijik menyentuhnya. Sampai begitu Pak, jijiknya para sahabat. Lalu apa kata Rasulullah? Saudara-saudara, ada enggak di antara kalian yang pernah menyaksikan orang ini satu kali saja melakukan amal soleh? Dan kalau ada, angkat tangan, sampaikan pada siapa, apa itu amalnya, di mana dan kapan. Oh, itu pertanyaan Rasulullah. Maka ada seorang sahabat yang angkat tangan. Saya ya Rasulullah. Hah, maju kata Rasul. Apa kerjaan orang ini? Apa amal orang ini? Maka orang ini menjawab, ya Rasulullah, orang ini pernah ikut satu hari perang dengan kami. Keterlibatannya cuma ribat bareng kami ya Rasulullah di satu malam. Ribat itu Pak, mengawasi gerak-gerik musuh di posko pengintaian di tengah-tengah suasana perang. Karena malam kan orang istirahat, tapi kerjaannya adalah ribat, memata-matai gerak-gerik musuh di malam hari. Musuh mau bergerak enggak, musuh mau lagi ngapain semacamnya, diinfokan kepada pasukan kaum muslimin. Cuma itu satu malam saja ya Rasulullah, habis itu dia menghilang lagi. Ya Allah, mendengarkan itu Bapak Ibu, langsung Rasulullah menyingsingkan lengan bajunya, dan langsung Rasulullah akan menyentuh dengan tangan suci beliau yang mulia jasad ini. Setelah para sahabat melihat Rasulullah akan menyelenggarakan langsung dengan tangannya, para sahabat berlomba-lomba ikut menyelenggarakannya. Dimandikan, dikapani, disolatkan. Saat akan dimasukkan ke liang lahat, Rasulullah langsung yang ke dalam kubur Pak. Rasul yang menyambut. Saat akan diletakkan, apa kata Rasulullah? Ashabuka, semua sahabat-sahabatmu, semua teman-temanmu, yashhaduna, mereka semua bersaksi, annaka, bahwa sesungguhnya engkau min ahlin nur, engkau adalah penduduk neraka karena dosamu yang kebangetan, karena amalmu yang kagak punya. Semua sahabatmu bersaksi engkau ahli neraka. Wa ana ashhad, sementara saya bersaksi, anta min ahlil jannah, engkau adalah penduduk surga. Allahu Akbar. Hanya satu kali ikut perang di jalan Allah melawan orang kafir, itu pun ribat. Allah sudah putihkan semua dosanya. Nabi langsung bersaksi, engkau adalah penduduk surga.